Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, di channelnya Novel ya, Musik Official Story Crew. Oke, astagfirullah. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita novel The Story of Yechen. Akan saya bawakan langsung biar tidak dikiranya nyomot-nyomot. Saya sebagai kreator, saya harus jujur, saya nggak pernah nyomot punya orang, ya kan? Jika kita sudah nyomot, sudah nyolong tapi tidak ngaku, itu akan menjadi dosa besar, apalagi kita mencari rezeki dengan halal, ya kan? Apalagi kalau nyomot itu namanya bukan rezeki halal, walaupun kita tidak mencuri secara langsung, tidak mencuri secara terang-terangan, tapi kita dengan cara nyomot punya orang itu sama saja kita mencari rezeki tidak halal, ya kan? Nah, tidak tidak perlu kita harus marah-marah, enggak, tapi jagalah omongan agar kita juga dihargain sama orang. Kita harus menjaga omongan kita sendiri ya. Kita harus bilang apa yang kita lakukan, kita harus jujur apa yang tidak kita lakukan gitu. Mimin ini jujur aja, Mimin nggak suka apabila Mimin dituduh dengan apa yang tidak Mimin lakukan, ya kan? Mimin kali ini akan membawakan sendiri, mungkin dengan seterusnya Mimin akan bawakan dengan wajah Mimin asli gini biar tidak dipikir nyomot ya. Langsung saja ke bab The Story of Yechen bab 3581 ya, sampai bab 3583. Saat ini William siap menyambut 3 miliar euro dan sebuah pesawat Concorde ya. Semua orang di tempat kejadian kecuali Yechen menatap tangan Bandar dan menahan nafas. Kartu ini akan menentukan keberadaan miliaran euro di atas meja. William dan Olive ada di tangan mereka. Yechen tidak peduli sama sekali saat ini, ekspresinya tidak senang atau sedih. Tidak terburu-buru atau lambat, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini Bandar mengambil kartu dan tiba-tiba membaliknya dan melemparkannya ke depan William. Pada saat ini William belum melihat persis apa kartu itu dan seluruh orang sudah tersambar petir karena dia melihat kartunya sendiri berwarna merah. 4 as Yechen sudah ada di sana, dan jika William ingin menang dan dia harus strike flush. Ya. As sekop sudah ada di tangan Yechen. Jadi jika William ingin menang, kartu kelima hanya bisa dan harus 9 sekop. Siapapun yang pernah meniup bunga emas tahu bahwa sangat jarang mendapatkan 3 strike flush, apalagi 5 strike flush. Namun William tidak khawatir sama sekali karena dia tahu bahwa teman bandarnya bisa membuat kartu apa yang dia mau. Karena itu dia telah lama menyimpulkan bahwa kartu ini pasti 9 sekop. William mengira-ngira seperti itu. Namun begitu kartunya berwarna merah, maka William tidak perlu melihat poin apa itu sama sekali. Dia bisa benar-benar yakin bahwa kartunya hilang sendiri. Selain Yechen dan Helena, sisanya adalah tunangan William atau teman William. Jadi ketika mereka melihat bahwa hal itu ternyata adalah kartu merah, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak penyesalan yang luar biasa. Olive akan mengalami serangan jantung. Saya pikir William mengambil yang besar dan berpikir tentang bagaimana merayakan nanti. Tetapi dia tidak menyangka William akan kehilangan begitu banyak ketika dia menoleh. Tiba-tiba, calon ratu Eropa Utara menjadi sangat gugup dan bergumam dalam hatinya, bagaimana ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa bukan 9 sekop? 9 sekop? William bahkan lebih bingung. Sebaliknya, kesenjangan besar miliaran euro membuat seluruh otaknya kosong. Dia tanpa sadar berteriak, ini bagaimana mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. Kartu saya seharusnya angka 9 sekop. Bagaimana bisa kotak 6? Siapa yang menukar kartuku? Yechen segera menyingkirkan penampilan asli bocah kaya itu dan memandang William dengan sinis. Ini benar-benar tidak mungkin. Kartu ini adalah ayahmu. Anda membiarkannya menjadi 9 sekop dan dia adalah 9 sekop. Ini hanya sialan. William gila, melototi teman bandarnya dan berteriak, ini kamu, apa kamu sengaja bermain denganku? Apa gunanya nama keluarga yang kamu berikan? Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini seperti itu?
Ye Chen berkata dengan dingin, "William, apa yang Anda katakan agak terlalu tidak bertanggung jawab. Kalian hanya melihatnya untuk pertama kalinya hari ini. Saya bahkan tidak mengenal teman bandar tamu ini. Jelas kartu tidak bagus adalah itu milik Anda. Jadi bagaimana Anda menyalahkan orang lain? Saya telah kalah berkali-kali dari Anda. Apakah saya pernah menyalahkan bandar?" William telah lama kehilangan pemikiran normalnya. Pada saat ini, dia adalah penjudi yang benar-benar kalah. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Kamu sangat mempermainkanku. Aku sudah memberitahunya untuk membantuku membuat kartu dan biarkan aku menang. Tapi dia baru saja membuatku kehilangan yang paling penting. Pasti ada konspirasi sialan. Ye Chen, kamu harus menjadi orang yang memakam yang hitam." Semua orang tercengang. Pada saat ini pada saat inilah para pengawal lain menyadari bahwa William dan bandar sedang berkolusi. William juga cemas saat ini dan seluruh orang tuh benar-benar tidak rasional. Dia sekarang percaya bahwa bandar pada gilirannya bekerja sama dengan Ye Chen dan memakan dirinya sendiri sampai mati. Jadi tentu saja dia sangat tidak bahagia di hatinya. Tapi dia tidak berpikir bahwa dalam satu kata dia menjual dirinya sendiri. Ye Chen berdiri saat ini berkata dengan dingin, "Oh, jadi kamu bekerja sama dengan orang lain untuk menghasilkan uang. Apakah kamu tahu aturan meja judi?" William tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah di ucapannya. Dia segera menyangkal, saya tidak keluar, saya hanya berbicara omong kosong." Ye Chen mencibir dan berkata, "Apakah itu omong kosong? Bagus." Setelah Ye Chen berkata, dia melihat bandar dan bertanya dengan tegas, "Kamu, jelaskan situasi dengan jelas." Bandar buru-buru berkata, "William meminta saya untuk datang hari ini karena dia ingin saya membantunya membuat kartu dalam permainan judi dan membiarkan dia memenangkan sejumlah uang. Dia telah melakukan ini lebih dari sekali. Dan setiap kali dia melakukan ini, saya kebagian setidaknya 10.000 euro bahkan ratusan ribu. Kali ini saya juga diinstruksikan olehnya. Jadi saya membantunya mengeluarkan uang." Ye Chen memandang William dan bertanya dengan dingin, "Ayo, apa lagi yang harus kamu katakan?" William tidak tahu bagaimana meresponnya untuk beberapa saat. Dan pada saat ini dia tiba-tiba melihat sekilas perjanjian di atas meja. Hari ini dia awalnya memenangkan 1 miliar Ye Chen dan sekarang dia telah mendatangani perjanjian 2 miliar yang berarti bahwa dia tidak hanya memenangkan uang Ye Chen, dia masih berutang pada Ye Chen 1 miliar. Tapi dia tidak merasa bahwa semua bukti hutang ada di perjanjian itu. Selama perjanjian itu hilang, akun ini secara alami tidak akan dihitung. Selama Anda menghancurkan perjanjian tersebut, dianggap bermain sepanjang malam tanpa biaya. Jadi dia berpikir dia mengambil langkah cepat, tiba-tiba mengeluarkan tangannya untuk mengambil perjanjian tersebut dan memasukkannya ke mulutnya ketika dia gila. Tapi apa yang dia sebut cepat di mata Ye Chen sudah selambat semut. Pada saat William ingin memasukkan perjanjian tersebut ke dalam mulutnya, dia tiba-tiba merasa pergelang tangannya digenggam dengan kuat. Segera setelah itu, ada suara retak yang sangat tajam dari pergelangan tangan kanannya. Klik, dia hanya merasakan sakit yang tajam. Pergelangan tangan kanannya, dia melihat ke atas menemukan bahwa pergelangan tangannya terhubung ke seluruh lengan hanya dengan lapisan daging. Tulang itu sudah lama patah dan bahkan tunggul tulang yang patah pun menembus kulit dan darah mengalir terus-menerus. Ye Chen sudah mengambil perjanjian dari tangannya saat ini dan berkata dengan dingin, "William, kamu bisa melakukannya. Tidak masalah jika kamu membayar 1.000 dolar. Jika kamu kehilangan uang, kamu akan memakan perjanjian itu. Kamu menipu sialan." Dengan itu, Ye Chen memperingatkan dengan kejam, "Jika Anda yang salah lagi, hal berikutnya yang rusak seperti ini adalah di selengkangan Anda." William hampir pingsan dan keringat dingin yang disebabkan oleh rasa sakit yang parah mengalir di seluruh wajahnya. Dia tahu bahwa dia kejam hari ini dan akhirnya menyadari bahwa Ye Chen telah berpura-pura menjadi lemah dan memakan harimau sebelumnya. Tapi dia benar-benar takut Ye Chen akan merusak kejantanannya. Jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, Oke, Ye Chen, kamu luar biasa. Saya akan meyakinkan Anda." Ye Chen mencibir, "Jangan patuhi saya tidak perlu Anda mematuhinya. Anda membayar saya 2 miliar euro dulu. Ini tertulis dalam perjanjian saya, tidak akan memaafkan Anda sedikit pun.
Apa? William meraung sangat marah. Aku baru saja memenangkanmu 1 miliar. Sekarang aku kehilangan 2 miliar dan paling-paling aku berutang 1 miliar padamu. Jajan berkata dengan wajah serius, jangan bermain hooligan denganku di sini. Sekarang semua chip di meja permainan adalah milikku. Siapa yang akan kamu menangkan 1 miliar? Saat dia berkata, Jason tersenyum dan menghina dan berkata, selain itu chip yang kita gunakan hanyalah mainan plastik, bukan uang. Namun dalam perjanjian yang ditulis di atas kertas di tangan ini dan disepakati adalah uang dalam arti sebenarnya. Apakah kamu mengerti? William marah dan berkata, Jason, apa kamu masih bukan manusia? Begitu banyak orang dapat bersaksi kepada saya di sini. Mereka semua adalah saksi. Jason mengangguk, tidak masalah. Anda memiliki saksi dan Anda, namun saya memiliki bukti yang kuat. Setelah mengatakan itu, Jason berkata lagi, atau mari kita lakukan seperti ini. Besok kita akan berada di pengadilan lokal di Eropa Utara. Anda memanggil semua saksi Anda ke pengadilan dan saya akan menunjukkan perjanjian ini di pengadilan. Setelah itu, kita lihat bagaimana pengadilan memutuskan. Setelah berbicara, Jason berkata lagi, selain itu biarkan kami juga membiarkan orang-orang Eropa menilai apakah Anda berutang kepada saya 2 miliar euro dalam warna hitam dan putih. Dibenarkan atau Anda ada dan orang lain telah datang dengan 1000 kerugian kepada saya. Tetapi pada akhirnya aku berbalik melawanmu, membunuhmu lebih masuk akal. Ketika William mendengar ini, wajahnya memucat ketakutan. Tapi Jason belum selesai. Dia memandang William dan melanjutkan, oh benar, biarkan bagian yudisial Nordik mempelajarinya. Anda berjudi, mencoba memenangkan 3 miliar euro plus pesawat terbang. Hal yang begitu besar, menurut hukum Nordik, berapa tahun Anda akan dihukum? Sekian, nah itu sudah bab 3581 sampai bab 3583 ya. Terima kasih yang sudah mau nonton, terima kasih yang sudah ngasih like, dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Nah, alasan Mimin buat ini dengan secara langsung biar tidak dicomot-comot orang ya. Dan saya akan kasih link pendaftaran di Telegram biar kalian tahu nanti. Insya Allah Mimin carikan dulu linknya yang bisa di share ya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah mau support Mimin selama ini. Terima kasih juga buat para kalian yang sudah setia mendengarkan konten Mimin ya. Apalagi ya. Nah, buat kalian ya pokoknya terima kasih lah, the best. Jangan lupa subscribe channel Mimin ya. Nih, jangan lupa subscribe channel Mimin, like, share ke sosial media kalian semua. Mimin akan siaran secara gini terus ya biar nggak dibikin nyomot-nyomot ya. Nah, habis ini akan ada novel Pendekar Murah Hati ya. Akan Mimin bawakan langsung. Tapi sebelum itu jangan lupa tonton bab terakhir Pendekar Naga ya. Bab terakhir di bab 1510. Itu bab terakhir, jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.